Keapesan dari tim Bobby Boss ya ketemu KDM, bukan kaleng-kaleng guys. Terbaru Bobby Boss mendapatkan dukungan dari MPR RI. Wah, luar biasa ini. Kira-kira bagaimana teman-teman? Kalau kalian melihat perkembangan Bobby Boss ini, yang katanya kemarin sedang mempersiapkan alat yang sudah ditunggu-tunggu oleh KDM, tetapi mereka justru roadshow kemana-mana. Ada yang datang ke podcast, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, dan yang terbaru mereka konon katanya itu didukung oleh MPR. Bahkan disampaikan bahwa ketua MPR kasih wejangan dan nasihat pada Bobby Boss, Bismillah bawa manfaat untuk rakyat kecil. Jadi klaimnya itu betul-betul bombastis. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana masa depan Bobby Boss ini? Apakah ini benar-benar bisa terwujud sesuai omongan yang mereka sampaikan? Ataukah ini nanti hanya akan menjadi angin lalu yang kemudian tertutup oleh isu yang lain dan segera dilupakan? So, jangan kemana-mana, terus tonton video ini sampai selesai, karena ini sangat menarik teman-teman. Ternyata Bobby Boss ini luar biasa. Mereka benar-benar serius dalam mempersiapkan ini sehingga mereka mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Nah, pertanyaannya, mereka para pejabat yang ada di MPR ini sebenarnya mereka mendukung dengan betul-betul mendukung secara tulus, atau ini justru ada agenda politik? Karena kalau kita melihat dari politisi dan sebagainya, mereka sangat senang sekali dengan adanya sesuatu yang viral, yang itu bisa mereka jadikan momentum untuk memperoleh engagement, jadi memperoleh perhatian dari masyarakat. Dan hal-hal yang berbau karya anak bangsa seperti ini, ketika ada perwakilan dari pemerintah, entah itu dari eksekutif maupun dari legislatif, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menaikkan citra diri mereka. Dan di sini kita semakin melihat bahwa Bobby Boss ini justru ramai bukan karena mereka itu benar-benar bisa menghadirkan produknya, tetapi justru drama-dramanya yang menjadi lebih viral, yang katanya sedang membuat alat yang nantinya akan ditaruh di dalam truk fuso yang akan dibawa ke Lembur Pakuan, kemudian yang katanya ini RON-nya 98 setara dengan Pertamax Turbo, kemudian harganya lebih murah hanya di kisaran 4.300. Kemudian ada lagi yang dia mengatakan lebih hemat, namun semua klaim-klaim itu sudah dipatahkan oleh orang-orang yang memang mereka ahli di bidangnya, yang mereka memang berkompeten di bidangnya dan menjelaskan itu semua, membedah secara ilmiah. Nah, sekarang setelah banyaknya sanggahan-sanggahan yang lebih masuk akal dan bisa diterima dengan akal sehat, mereka justru melakukan roadshow, menemui politisi, menemui MPR, kerjasama dengan Pemda. Ini kan menjadi sesuatu yang bombastis, seolah-olah mereka ini benar-benar memanfaatkan situasi viral ini untuk mendapatkan perhatian, dan kemudian ya tentu saja pada akhirnya nanti berpotensi menghasilkan cuan. Nah, disinilah sebenarnya letak dari kecerdasan dari KDM, dan saya harus akui bahwa KDM di sini cerdas dalam mengambil momentum. Dia ingin membuktikan apa yang diomongkan oleh Ikhlas Tamrin sebagai penemu Bobby Boss ini beneran nyata atau tidak. Dan mungkin salah satu yang menjadi keapesan dari tim Bobby Boss ya ketemu KDM, karena pada akhirnya mereka sulit untuk mengelak ketika dimintai untuk pembuktian, dan ketika diminta untuk ini seperti apa hasilnya, ayo saya ingin tahu dan saya biayai semuanya, bahan saya siapkan. Nah, mereka gelagapan seperti tidak siap. Kok langsung ketemu orang yang langsung apa adanya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa bisa komunikasi dulu dengan lebih nyaman di balik layar. Nah, ini menurut saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ini KDM dengan berani melakukan MOU, ini sebenarnya kan pertaruhan besar bagi dirinya. Kalau gagal,
dia akan bisa menjadi olok-olok. Tetapi itu kan versi dari pandangan umum. Namun kita jangan melupakan bahwa KDM ini adalah seorang politisi yang ulung. Dia yang kemarin sangat kewalahan ketika menghadapi pernyataan dari Purbaya dengan fakta-fakta yang jelas, itu pun mampu keluar dengan mulus dan orang segera melupakan ketika dia dengan cerdik mengambil spot tentang air aqua yang akhirnya menjadi viral selama beberapa waktu. Dan itu semua apa? Itu semua menunjukkan kehebatan KDM dalam mengelola sebuah isu. Maka dari itu ketika ada isu Bobby Boss ini, ketika dia memutuskan untuk oke, saya akan turun langsung untuk membiayainya, tetapi secara pribadi, artinya secara perorangan, bukan KDM mengatasnamakan pemerintah karena jabatan dia sebagai gubernur. Dan ketika itu berhasil, maka semua orang akan tepuk tangan dan dia akan mendapatkan kredit yang lebih bahwa KDM adalah orang yang sangat peduli dengan karya anak bangsa, yang mendukung karya anak bangsa untuk menghasilkan BBM yang murah dengan kualitas tinggi dan lebih hemat. Namun ketika ini gagal, KDM pun akan tetap dianggap sebagai pahlawan karena dia sudah mampu membongkar tabir kebohongan yang dibangun oleh tim dari Bobby Boss. Seandainya klaim-klaim yang disampaikan oleh tim Bobby Boss itu ternyata ya hanya bohong belaka. Artinya di sini KDM mau itu berhasil maupun itu gagal, tetap dia yang akan memperoleh kreditnya. Dan orang-orang akan bertepuk tangan bahwa ternyata KDM ini benar-benar cerdas. Dia tidak mudah terbuai dengan janji-janji manis dari orang-orang yang katanya menemukan sebuah terobosan energi hijau, tetapi dia ingin membuktikan sendiri apakah itu betul-betul bisa dilakukan atau hanya klaim bohong-bohongan. Karena kita tahu bahwa yang namanya energi hijau yang dari jerami itu bukan hanya kali ini, dulu itu sudah ada, bahkan di belahan dunia lain itu sudah sampai pada tahap produksi, tetapi karena biayanya ternyata tidak sesuai dan tidak semurah BBM fosil, akhirnya tidak bisa berlanjut. Nah, tentu dengan adanya mereka bertemu dengan MPR, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh politisi, ini akan menjadi semakin menguatkan bahwa Bobby Boss ini oleh tim penemunya justru akan dibawa ke arena politik untuk mencapai sesuatu tujuan. Entah apa tujuannya, itu hanya perkiraan saya saja. Karena ketika nanti ini semakin mundur dan semakin mundur, orang udah mulai jenuh. Kita tahu orang Indonesia itu gampang lupa. Maka harapannya mungkin seandainya ini nanti gagal pun, itu tidak akan menimbulkan efek yang terlalu parah bagi citra tim dari Bobby Boss sendiri. Tetapi ya itu mungkin harapan mereka. Namun kita kan sudah tahu bahwa Bobby Boss ini isunya selalu naik dan selalu naik. Maka dari itu kita tunggu saja nanti sesuai apa yang sudah dijanjikan oleh tim Bobby Boss. Katanya tanggal 18 truk Bobby Boss yang untuk memproduksi Bobby Boss katanya sudah jadi dan siap dibawa ke Lembur Pakuan. Namun kita juga nggak tahu karena ini kan sudah molor terlalu banyak. Kemungkinan jerami-jerami yang sudah panen di tempatnya KDM di lahan-lahan di Lembur Pakuan kemungkinan juga sudah membusuk dan sudah jadi kompos. Jadi bahannya mau dari mana? Mungkin mau mendatangkan dari tempat yang lain. Kan ini sudah di luar perjanjian dengan KDM, makanya KDM sampai dia membuat video untuk dalam tanda kutip menanyakan sekaligus menyindir dari tim Bobby Boss. Nanti kita ikuti terus perkembangan Bobby Boss sampai kemana endingnya. Apakah benar-benar mereka bisa membuktikan atau mereka sekedar omong kosong saja yang kemudian itu dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memperoleh engagement atau memperoleh pemberitaan yang bisa menaikkan citra diri mereka. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.